Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli wa sallim biar dikondisikan sama sosok Eko ya. Tapi angkat terus, jangan diturun-turunin ya, karena kalau diturun nanti lupa lagi. Ini kamu tatok semangat sih. Bisa lebih bisa. Nah, kalau beliau nggak hadir lebih aman kayaknya ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sahabat wal afiat dan nikmat hati ini begitu cerahnya. Ya. Semudah-mudahan secerah hati kita semua ya Allah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya yang setia di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bahagia rasanya bisa bertemu dengan ibu-ibu salehah yang insya Allah adalah calon-calon penghuni surga. Ibu rasanya senang sekali ya, bahagia ya. Kita sudah beberapa lama tidak bertemu karena ada pandemi. Sekarang bisa ketemu tuh kayaknya luar biasa. Ternyata indah sekali kebersamaan itu. Dan mudah-mudahan kebahagiaan itu bukan saja yang saya rasakan, tapi semua ibu rasakan. Rasa bahagia bisa bertemu. Yang kami hormati Ibu Neneng Aryati MPD yang mewakili Ibu Ketua PW Salimah Jawa Barat Ibu. Yang kami hormati Ibu Nova Dinar yang mewakili dari Ibu PRT Ibu Wiwi Hargono yang hari ini dan diwakili oleh Ibu Nova dan dari PKK bidang ketua bidang 1 ya sama katanya. Kayaknya saya kenal sama ibu ya karena saya juga dulu aktif ya Nova di PKK, ada dengan Nova dan ibu-ibu yang lainnya. Masya Allah. Dan yang saya hormati ya ibu-ibu ketua organisasi yang tergabung dalam GEW Kota Bekasi. Saya juga mengenal Ibu Wiwi ya, tapi belum terlihat hadir ya. Yang saya hormati dan saya cinta bahagia sahabat saya Mona Rusmila beserta jamaah dan para ibu saja yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu mengurangi rasa hormat kami kepada ibu yang telah hadir bersama kami, yang telah membuat kami semua bahagia bersama. Mohon maaf ya, tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kemudian kepada para jemaah yang sudah sejak pagi tadi, Masya Allah berkati banget ibu ya, sudah hadir ya di Masjid Al-Azhar ini untuk menghadiri acara ini. Ibu terasa gak betapa indahnya ketika kita mendengarkan ya salawat Nabi. Terasa tidak? Saya begitu merinding sampai rasanya tuh gimana lagi ya? Merinding dan haru. Masya Allah, kita bersama begitu haru apabila kita bisa bertemu Rasulullah yang akhir. Ya mudah-mudahan ya dengan kecintaan kita kepada Rasulullah, insya Allah kita akan bersama
kepada Allah SWT. Ibu Salimah Al Azhar. Al Azhar. Masjid Jakarta Permai. Ya, masalah salam yang disampaikan kepada PG Salimah. kita Nabi Muhammad Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sudah, ini udah berhadir. Saya mewakili Ketua PW Salimah Jawa Barat. Yang disampaikan, pesan yang disampaikan oleh Ketua PW Salimah Jawa Barat dan Tuhan kita semua bisa meniru. Saiki Bapak Rasul, saiki dicatatkan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita sudah terharu dengan sholawat bersama-sama sholawat dan merindu kepada sosok baginda Rasulullah SAW dan kita senantiasa senang bersalawat dan kita senang bersalam karena ketika kita bersalam jauh saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf lahir atas segala kesalahan dan kegelapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati sahabat kami yang ketua satu jauh-jauh nih dari Bandung, Ibu Ustazah Neneng Amiati SSI MPD sebagai ketua satu PW Salimah Jawa Barat. Saya pikir saya paling jauh karena dari lintas wilayah juga kan Jakarta sama Bekasi udah beda. Ternyata ada yang beda kalau terpaham Sudah wilayah. Saya sampaikan. yang kami hormati saudara kami, sahabat kami dan ketua sama PD Kota Bekasi selaku tuan rumah Ibu Hajar Ustazah Ati Sulistiawati SH dan namanya SH sarjana hukum. Tapi insya Allah mah Ustazah Ati nggak suka main hakim sendiri ya.
masalahnya kalau ke pengadilan. Hormat dan takdim yang kami hormati Ibu PLT Wali Kota dan juga yang mewakili Ibu Nova Dinar, cantiknya, Masya Allah. Yang kami hormati Ibu Ketua GOW Kota Bekasi atau yang mewakili Ibu Hajian Dewi Ilmiah Arif, dan yang kami cintai para ustazah, para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Lupa satu lagi yang saya hormati, Pak Malik, kalau nggak saya sebutkan akan dia tercerita. Jadi ada kakak agung saya di sini. Waduh, ya, Ibu Ustazah Siti Masalah. Ya. Alhamdulillah banyak hidayah yang Allah berikan kepada saya. Yang ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Emang kita ini berdiri ya? Emang kalau berdiri jadi nggak asik banget. Nah, pakai aja. Tes. Enak mana, Bu? Tes. Enakan mana, Bu? Aku tadi gitu. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita jatuh di bulan Oktober bersamaan dengan bulan Rabiul Awal. Ada apa sih, Bu, di bulan Rabiul Awal? Satu, kelahiran Rasulullah SAW. Itulah yang disepakati. Dua, wafatnya Rasulullah SAW itu pun disepakati juga di bulan yang sama, di bulan Rabiul Awal. Tadi yang jawab siapa? Aku dan surprise. Ya, pertanyaan. Tiga. Tahu ya. Sebetulnya sih peristiwa tepatan dengan mengenang, ya. Benar sih, itu tahu aja. Tapi peristiwanya kan kalau tahu aja kita nggak kenal sampai sekarang. Tapi nggak apa-apa, kasihan. Kan saling baik. Mana tadi yang dari tahun gajian? Yang dari tahun gajian? Suasana Ibu Wi. Iya. Ini mana? Sebelah Ibu. Yang tahun gajian? Siapa, Bu, tadi tahun gajian? Tahun gajian. Ada lagi peristiwa penting yang tidak boleh kita lupakan di bulan awal. Ayo, mari kita lihat. Ini dia ayat yang paling terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW 9 hari menjelang Rasulullah SAW wafat, juga di bulan Rabiul Awal, yaitu surat Al-Baqarah ayat 281. Siapa yang hafal?
Ayatnya mau buku ayat mati itu al-yawma akmaltu lakum dinakum surat Al-Maidah. Bu, boleh? Surat. Coba siapa yang di dalam Al-Qur'annya al-yawma akmaltu lakum surat Al-Baqarah? Bukan, boleh? Boleh, ya. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. Barakallah. Nah, ketiga, Bapak Ibu lagi. Nah, inilah ayat yang diturunkan 9 hari menjelang Rasulullah SAW wafat. Artinya, memang Al-Quran itu kan diturunkan bertahap Bu. Yang pertama surat Al-Alaq, tapi nggak langsung 30 juz, kan bertahap. Sampai nanti closing sebelum Rasulullah SAW ada banyak kategori terakhir. Kalau kategori surat yang paling terakhir diturunkan 1 surat, itulah namanya surat An-Nasr, yang ibu-ibu sering kenalnya suratnya bernama Hidayah Nasrullah wal Fath. Itu adalah surat yang terakhir diturunkan dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Nanti ada lagi kategori ayat hukum yang terakhir. Tidak ada lagi ayat hukum setelah itu. Itulah surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Yang tadi banyak membacakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Itu ayat hukum yang terakhir. Karena diturunkan 81 hari lagi Rasulullah SAW mau meninggal. Karena diturunkan di bulan Dzulhijjah. Akhirnya menjelang Rasulullah wafat, Rasulullah sakit. 9 hari lagi menjelang Rasulullah SAW wafat, para sahabat sudah ya semakin sedih karena akan ditinggal oleh Rasulullah ketika informasi Rasulullah akan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu Rasulullah orang tadi wa taqu yawman turja'una fihi ilallah. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah yang suatu saat kalian semua raji'un, diwafatkan. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Pada saat nanti kamu diwafatkan, Allah tidak akan pernah menzalimi. Semua perbuatan kita yang baik itu akan diganjar dengan kebaikan, yang buruk juga akan diganjar dengan keburukan, karena Allah tidak akan pernah menzalimi. Berarti dari sini kita nggak usah julid bahwa ada yang mengenang Rabiul Awal, yaitu dengan mengenang bagaimana peristiwa kelahiran Rasulullah yang istilahnya dengan Maulid Nabi. Nggak usah julid kita, ya karena memang itulah yang terjadi di bulan Rabiul Awal. Rasulullah SAW dilahirkan. Namun kita juga nggak usah julid juga, nggak usah komen juga, nggak usah sewot juga ketika ada seseorang yang menganggap bahwa mengenang setiap Rabiul Awal, ya kenanglah apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW ketika wafat. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW ketika wafat? Taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Inta masaktum bihima, bahwa kalian berpegang teguh dengan 2 perkara ini, dan yudillu abadah, tak akan pernah kalian sesat. Yang pertama, kitabullah, Al-Quran.
sunnahnya Rasulullah SAW. Contoh yang sederhana aja, ibu kalau nyuruh anak makan ya dengan tangan kanan bilangnya apa? Ayo kalau makan pakai tangan, tangan kanan tangan manis, gitu kan? Ayo kalau makan duduk yang manis, banyak manis. Kalau hanya mengingatkan tentang manis, Pak Aina Rasulullah. Gimana Rasulullah? Biasanya kalau makan pakai tangan sunnahnya Rasul, tangan kanan. Kalau makan gunakan duduknya Rasulullah. Itu Rasul kalau makan duduk. Minum boleh nggak? Berdiri. Boleh. Minum boleh berdiri, juga boleh duduk. Itu sunnahnya Rasul. Ada yang memang fokusnya bukan tentang dengan kelahiran, tapi bagaimana menghidupkan ya wasiatnya Rasulullah SAW. Salah kan? Enggak. Tapi apapun perbedaannya, mau yang pro dan kontra, jangan lupa surat Al-Baqarah ayat 281 sudah mengingatkan kita. Wattaqu yauman, semua nanti akan diminta pertanggungjawaban. Komen-komen kita, sikap-sikap kita, semua pasti akan diminta pertanggungjawaban. Jadi jangan suka ya julid, karena orang yang julid itu menunjukkan hatinya terus. Saya pun pernah di komen sama anak saya. Umi ngapain sih? Habis-habisin waktu lihat status WA orang. Nah, Umi mah kepo, suka ngeliat status orang. Kan tinggal anak saya, Umi ngeliat status WA orang itu, ini lagi nyekolahin hati. Jangan nyekolahin hati pekanan. Karena kalau nyekolahin hati pekanan, sedangkan sakitnya detikan. Ya kan? Kita kan suka sewa sama orang detikan. Gimana caranya menyekolahkan hati sesering mungkin? Saya lewat lihat status WA orang yang bolak-balik WA jualan dulu. Hati kita gimana Bu? Kan kadang bete juga kan? Yang bolak-balik update status jalan-jalan dulu. Jawaban itu gimana? Bisa jadi masuk rumah sakit gara-gara orang yang jalan-jalan kita jadi stres. Ada yang bolak-balik update status makan di sini, makan di situ kan gitu. Bahkan ada di sujud alamku, khusyuknya sujud dan tilawah. Kan gitu kan ada yang begitu. Kita mah kudu mendidik hati. Gimana caranya saya bilang? Saya mendidik hati saya ketika melihat status WA orang, mampukah kita berlapang dada? Kalau kita belum berlapang dada, jangan ngomong kita kepikir seperti Rasulullah SAW. Rasul selalu berlapang dada, dan itu perlu belajar. Karena kadang ya Allah, ini hati lihat orang bolak-balik umroh sekarang udah dikurni, kan begitu ya, pamer banget sih. Siapa yang suka komen kayak gitu? Berarti waspadalah. Saat saya melatih kelapangan dada, mampukah saya berlapang dada? Karena itulah yang disunahkan sama Rasulullah SAW. Yang kedua, latihan positive thinking. Orang yang bisa positive thinking melihat status orang berarti dia sudah mampu berlapang dada. Oh, kita lagi kasih tahu kalau dia baik-baik aja. Cuman iman dapat takut update. Oh, kita lagi kasih tahu biar kita kepo. Dia beli Alkitabnya di mana sih? Dan begitu. Kami juga marketing. Oh,
malam hari. Kan begitu. Orang yang bisa berlapang kerja, dia akan kemudian mengambil positif tinggi. 2. Terus yang ketiga, yang disusahkan sama Rasulullah SAW, kalau kita melihat kesuksesan orang lain, jangan sampai orang itu kena penyakit air. Saya bilang mana saya. Yang ketiga, Umi belajar sedekah, doa. Doa apa? Barakallah. Kenapa? Karena kalau kita tidak mendoakan barakallah, berarti kita tidak mengikuti sunnah Rasul. Rasul pernah marah kepada seorang sahabat yang bernama Abu Amr. Kenapa? Karena Rasul datang pengaduan, anaknya Suhail datang untuk memberi informasi, maaf, ayahku tidak bisa bertemu dengan engkau sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan. Kemana ayahmu? Ketika ditanya sama Rasulullah, apa kata anaknya Suhail? Ayahku kena sakit yang gak jelas sakit apa. Dia tidak kunjung sembuh, bahkan tidak bisa orang itu mendeteksi sakit apa. Penyebabnya apa? Diceritain. Jadi sejak ayahku pergi berdua sama Abu Amr, apa kata ayahku ketika terlihat tubuhnya? Apa komentar Abu Amr? Kan namanya laki-laki Arab kita kebayang gimana tubuhnya laki-laki Arab. Di antara laki-laki Arab tubuhnya Suhail kayak laki Korea. Gimana Bu? Keren kan? Itulah yang diucapkan oleh Abu Amr. Tubuhmu tidak sekali, tubuhmu terawat sekali. Salah nggak ngomongnya begitu? Orang di PKK, ya, di antara badan-badan Arab ternyata ada badan Korea. Kan tubuh laki-laki itu bukan aurat. Gara-gara dia komentar seperti itu, Suhail langsung sakit tak kunjung sembuh. Apa kata Rasulullah? Ayahku kena penyakit air. Panggil Abu Amr. Panggil Allah. Apa kata Rasulullah pada Abu Amr? Kenapa kamu tega ingin membunuh saudaramu? Mujinya itu Rasul marah karena dibilang ya seperti membunuh saudaranya. Hendaknya kalau kamu melihat kesuksesan seseorang, kamu melihat banyak kenikmatan orang, jangan sampai tiba-tiba nikmat itu hilang. Itu kan penyakit. Untuk itu doakanlah barakallah. Jadi di antara yang melihat sama saudara kita yang lain, kitalah yang mendoakan mereka dengan sedekah barakallah. Nah, ada orang yang ketika di belakang awal dia akan kilas balik. Rasulullah SAW meninggalkan Al-Quran sebagai akhlaknya, meninggalkan sunnah-sunnah untuk menjadi akhlak sehari-hari kita. Sudahkah kita demikian? Kan? Nah, apapun yang terjadi, kita semua harus menyikapinya dengan lapang dada. Itulah sunnahnya Rasulullah SAW. Apalagi, Ibu, ya, kalau kita bilang kepingin ngikutin sunnah Rasul, jangan sampai salah yang mana yang dijadikan sunnah Rasul. Sebab begini, pernah suatu kali saya sekedar ngobrol aja dengan sutradara. Saya bilang, Mas, kenapa sih kok film-film wali, film-film Islam selalu ada kalanya ditampakkan kalau mau jadi wali, mau jadi orang soleh, sukses jika sudah melakukan kayak uzlah, kayak apa, bersemedi gitu, ya kayak sunatan juga, itu kan di pinggir kali kan sampai rumput, sampai tumbuh pohonnya gitu kan, baru datang gurunya udah selesai proses semedi untuk perwalian, proses uzlah. Ada lagi yang film anak-anak apa Raden Riantang kan juga begitu. Salah ya. Ayo tidak Bu, bagus, bukan bertanya. Kalau bertanya saya salah nanti kena ini ada SH.
Ya itu kan pintu tertutup. Ini kan karena saya kalian dia masuk dulu ke pohon, lalu pohonnya tertutup, sekian lama baru keluar. Saya sudah kasih tanya, Mas itu kenapa sih kok film Islami selalu dibuat sosoknya begitu? Ternyata jawabannya sederhana. Wow, Ustazah kan juga Rasul begitu. Sebelum jadi Nabi, apa yang dilakukan sama Rasul? Berputlah di gua Hira. Berapa bulan? 2 bulan. Boleh kan? Ada dokter lagi kan? Ada. Berapa bulan? Kalian yang menentukan lewat bulannya, menyebabkan kita nanti salah paham. Berapa bulan? Kapan sih Rasulullah mendapatkan wahyu? Usia berapa? Kan 40 tahun itu pas ulang tahunnya Rabiul Awal. Apakah di bulan Rabiul Awal ada wahyu? Enggak. Kapan dia menjadi nabi? Usia tepatnya 40 tahun berapa bulan? 5, 4, 3, 2, 1, 9. Coba kita itu. Rasulullah di bawah yang pertama bulan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bulan apa? Ibu kalau ada yang muslim bulan apa sih? Ramadan. Kan dia? Dari Rabiul Awal ke Ramadan berapa bulan? Nah, kan gitu. Ya, coba bareng-bareng. Gak ada dompet. Ini evaluasi, jangan ngaku kita Rasul kalau bulan-bulan Islam ini ada apa. Pas Rabiul Awal, pas ulang tahun 40. Rabiul Awal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Padahal udah ada dompetannya. Oh, ya. Dompetannya belum saya buka slide. 40 tahun, 6 bulan. Rasulullah itu ketika di Gua Hira udah jadi nabi apa belum? Belum. Mati dari nabimu. Namanya kehidupan Rasulullah SAW ketika berumur 0 sampai 40 tahun 6 bulan dia bernama Muhammad bin Abdullah. Berarti belum jadi nabi. Kalau belum jadi nabi berarti belum diutus wahyu. Dengan demikian dia tidak menjadi sunnah, tidak menjadi hukum. Bahkan ada yang dilaksanakan, yang dirasakan oleh Rasulullah, yang dilalui sama Rasulullah SAW, dirubah hukumnya sama Allah. Contohnya, siapa di antara ibu yang nikah umur 40 tahun? Tes. Ya, siapa di antara ibu-ibu yang nikah umur 40? Ada? Pertanyaan kedua, kalau umurnya ibu nikah umur 40, lakinya umur berapa? 25. Yo, gondok, ada ibu. Sedangkan Rasulullah SAW sebelum jadi nabi nikahnya umur 25, punya istri umur 40. Jangan takut kalau ini adalah sunnah Rasul, kita mengikuti sunnah. Alhamdulillah ini sebelum jadi nabi atau jadi nabi? Belum. Jadi sunnah enggak? Ya. Termasuk ketika Rasulullah 6 bulan di Gua Hira udah jadi nabi belum? Belum. Saya bilang, loh ini masalah paham. Rasulullah itu 6 bulan di Gua Hira belum jadi nabi. Tapi setelah turun ayat-ayat Al-Quran, pernahkah Rasulullah meninggalkan kaumnya? Pernahkah Rasulullah meninggalkan kaumnya? Tidak. Rasulullah diminta untuk wa'mur bil urfi, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ada yang harus direvisi,
ngedon dulu ya beruzan tidak. Rasulullah itu siapa yang menyusuinya? Ibu kandung nggak? Enggak, ibu susu. Coba kalau itu jadi sunnah Rasul, ibu-ibu yang menyusui anaknya berarti tidak mengikuti sunnah Rasul. Kan gitu kan? Alhamdulillah kita bukan sunnah. Justru akhirnya Allah yang menyebutkan baik dalam surat Al-Baqarah ayat 233 atau surat Al-Aqaf ayat 15, kalau pendampingan seorang anak dan ibunya dari sejak hamil sampai melahirkan sampai rombongan menyusui berapa lama? Ya, salatu nasyakro 30 bulan. Kan begitu. Ya, artinya apa? Benar-benar apa yang terjadi dalam kehidupan Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi ini adalah sirah, tapi tidak menjadi hukum. Kan begitu. Nah, jadi kalau tadi saya baca mondoknya, kan pagi hari kita baca kisah tentang Maulid Nabi. Palama itu kan enggak apa-apa. Itu untuk menceritakan bagaimana proses sirah Rasulullah SAW dari sejak lahir. Bahkan anak-anak pun sudah diajari kalau ibu dengan metode palamanya, kalau anak-anak metode apa kalau di TPA? Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Itu versi anak-anak. Kalau di TPA, kalau ditarik berarti versi ibu juga. Nah itu untuk menceritakan bahwa itulah kehidupan Rasulullah SAW. Tapi tidak semuanya menjadi hukum. Kalau dia sudah menjadi Muhammad Rasulullah baru menjadi hukum. Dan ini PR di bulan Rabiul Awal. Sebenarnya para ulama-ulama penulis kitab Maulid termasuk yang paling familiar Al-Barzanji itu bercerita dari mulai Rasulullah lahir sampai Rasulullah wafat. Dari ayat-ayat Al-Quran yang menjadi tuntunan wahyu sampai bagaimana perjuangan Rasulullah SAW hijrah. Dan itu adalah kisah sirah nabawiyah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Mudah, jangan sekedar. Apapun mau pilihannya dengan cerita kelahiran Rasulullah sampai sebelum jadi Nabi, ataupun kita mengenang bagaimana Rasulullah SAW meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah untuk menjadi kehidupan kita, pada hakikatnya semua tujuannya agar hati-hati kita dan rumah-rumah kita semuanya bercahaya. Kenapa bercahaya? Dalam hadis Rasulullah SAW, ya, ketika Rasulullah menyebutkan, memang Rasulullah meninggalkan tadi dua perkara. Bisa jadi bagaimana membuat rumah-rumah kita bercahaya, diantaranya dengan Al-Quran, kan gitu. Ada juga bagaimana menjadikan rumah-rumah kita bercahaya ketika komitmen mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kan gitu. Tapi jangan salah, Rasulullah SAW juga memberikan kesempatan rumah kamu bercahaya, bahwa kamu benar-benar menginginkan minal dhulumati ilan nur ketika kamu menyebut Rasulullah
yaitu bersalawat. Kan? Nah, Ibu, kenapa Rasulullah SAW menjadikan salah satu salawat itu adalah aqrabul inti yang paling dekat nanti dengan Rasulullah di hari kiamat? Karena memang ada beberapa fadilah-fadilah. Karena pada hakikatnya bersalawat ini biasanya sering dipopulerkan ketika di Maulid Nabi. Kenapa sejarahnya? Mari kita lihat. Ini nama Arabnya kagak keluar. Laptopnya kurang haji. Apa-apa, yang penting ada bahasa Indonesianya, kan? Nah, ceritanya ketika Rasulullah SAW pernah menyuruh para sahabat untuk memperbanyak sholawat di hari Jumat. Salah satu dari hadisnya, ya, dari riwayat Abu Dawud. Kenapa? Karena bisa jadi perbanyaklah kalian bersalawat. Karena saat itu sangat memungkinkan salawat-salawat kalian akan ma'rufun alaiya, akan dipamerkan kepada Rasulullah SAW. Ada seorang laki-laki, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya bagaimana caranya salawat-salawat kami disampaikan? Sedangkan bisa jadi kalau ada telah tiada. Kalau Rasul masih ada kan bisa jadi. Rasul langsung menjawabnya, salam dan salawat kepada Rasul. Rasul langsung menjawabnya. Tapi kalau Rasul sudah tidak ada, gimana caranya salawat-salawat kami disampaikan kepada Rasulullah SAW? Apa kata Rasul? Selama jasadku tidak pernah dihancurkan oleh bumi, selama itu juga salawat-salawat kalian akan sampai kepada Rasulullah SAW. Gimana caranya? Ayat yang sering dibaca surat Al-Ahzab ayat yang ke-56. Ketika Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Menggunakan kata yushollun berarti kata kerja yang tidak pernah berhenti. Istilahnya kalau orang barat tuh bilangnya continuous tense. Kalau bahasa Arab mah istimroriyah yang tidak pernah berhenti. Dari Allah dan malaikat itu akan terus-terusan bersalawat kepada Nabi. Loh, kenapa kok Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi? Ternyata Allah akan menyuruh malaikat bersalawat kepada Nabi untuk menyampaikan salam dan salawat yang terucap dari lisan-lisan kita. Karena ayat yang berikutnya masih dalam penggalan itu, akhirnya Allah meminta, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Jadi Ibu, ketika kita membaca salawat sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama-nama Ibu itu tidak asing di telinga Rasulullah SAW. Sebab malaikat yang diminta oleh Allah, dengarkan di hari Selasa tanggal 25 Oktober, jamaah muslimah, ya jamaah ibu-ibu sedang mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah. Maka nama kita itu disampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, fulan binti fulan, ya Rasulullah, fulan binti fulan, mengucapkan salawat dan salam kepada. Bagaimana Rasulullah gak makin rindu, gak makin kangen sama kita? Wah, ini kok kita nih Ustazah Latifah, Masya Allah. Masya apalagi kalau beliau ngepet saya kalau suara ya saya bilang sebab saya pakai dia aja. Nah kalau enggak, nah sekarang kita lanjut. Nama-nama kita
kita sudah tidak asing ikuti dengan Rasulullah SAW. Berarti apa? Rasul itu makin kangen sama kita. Masa sih Rasul aja kangen sama kita, kita tidak mempersiapkan untuk dirindukan juga Rasulullah? Betulkah demikian? Ini ada dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Tulisannya kritik. Nah, tapi jujur, ya, ini adalah bahasa Arab yang cantik. Karena dalam hadisnya Rasulullah SAW, jadi riwayat Abu Dawud, apa Rasulullah ketika menyebutkan waditu anni laqitu ikhwan. Di depan para sahabat, Rasul mengatakan, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Kaget Abu Bakar, kaget Umar, Utsman. Ya Rasulullah, alasna ikhwan, bukankah kami ini adalah saudara-saudara? Amanna bik, kami kan beriman kepadamu. Wa tasdiq, ya, wa sadaqna, kami juga percaya kepadamu. Wa nasarna, dan kami juga membela agama. Ya Allah, kita udah bela-bela nih, nempel sama Rasul. Coba Rasul kan yang lain, kan bisa jadi cemburu para sahabat. Apa kata Rasulullah SAW? Kalian bukan saudara-saudara, bal antum ashabu. Kalian adalah sahabat-sahabat. Lalu siapa saudara yang kau rindukan ya Rasulullah? Apa kata Rasul dalam sebuah hadis ini? Bahwa saudara yang aku rindukan, kauman yujibuna min ba'di, satu kaum yang mereka hadir, mereka hidup setelah kematian kalian. Mereka beriman kepadaku seperti imannya kalian, padahal mereka tidak pernah melihat aku. Mereka tidak percaya kepadaku, padahal mereka tidak pernah hidup bersamaku. Wah, dan mereka juga ya menolong aku, yang suruni. Mereka menolong aku, padahal mereka tidak pernah mengenalku, tapi mereka rela dan demi aku mengorbankan hartanya, jiwanya, raganya, hanya untuk cinta mereka kepadaku. Ya laitani laqitu ikhwan. Tuhan, aku rindu sekali dengan saudara-saudara. Jadi Rasulullah begitu rindu ibu sama kita. Kenapa sih kita tidak mempersiapkan diri dengan menyebut nama Rasulullah SAW agar Rasulullah pun juga rindu dengan kita? Dan apalagi nama-nama kita sudah tidak asing di telinga Rasulullah SAW. Agar nanti begitu pintu sudah terbuka, Rasulullah yang membuka kuncinya, Rasulullah tidak mau masuk surga sebelumnya. Itu kan di dalam hadisnya Rasulullah SAW. Rasulullah menyebutkan nanti di padang mahsyar semua kalem, surga belum dibuka. Siapa yang diserahkan kuncinya oleh Rasulullah? Diserahkan kuncinya oleh Allah, ialah Rasulullah. Begitu Rasulullah menerima kunci, Rasulullah langsung segera membuka pintu surga. Karena kalau sudah masuk surga baru aman. Cepat. Begitu Rasulullah membuka pintu surga, para nabi udah merela, kepingin juga masuk ke dalam surga. Kenapa? Mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali kalau mereka sudah masuk ke surga. Tapi apa yang terjadi? Begitu Rasulullah membuka pintu surga, para nabi sudah siap-siap untuk mengikutinya. Rasul justru tidak masuk ke dalam surga. Rasul berbalik. Kenapa? Karena Rasulullah menunggu umat. Akhirnya apa? Allah memerintahkan agar umatnya Rasulullah SAW jangan pakai lama, karena Rasulullah sudah menanti. Dipercepat pada mahsyar. Di antaranya mereka yang dipercepat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena di antaranya mereka yang memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, jangan tinggalkan kami. Memang kami tidak pernah melihat, kami tidak pernah mengenal, tapi salawat-salawat yang kami lanjutkan adalah salawat-salawat karena cinta kami kepada-Mu. Kalau kita sudah positif tinggi seperti ini, berarti apa? Luar biasa. Seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud, yakni
seperti apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ternyata apa? Abdullah bin Mas'ud memperbolehkan idza shallaitumur Rasulullah, kalau kalian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ahsinus shalat. Ayo dong, salawatnya diperbagus, diperindah. Agar apa? Karena kita tidak pernah tahu salawat yang mana yang memuncak jiwa kita, menghadirkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, rindu kita kepada Rasulullah SAW, dan itu yang dipamerkan kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah nanti yang namanya manusia, apalagi ibu-ibu, kudu punya jiwa seni saat ngomong anaknya lagi rewel, gendong-gendong. Kalau ibu berpikir, kepingin agar anak ini diam tapi yang cantik, boleh ya? Dengan kita menggendong-gendong, mari kita melantunkan dengan nada ayat Al-Quran buatan kita. Boleh nggak? Entah ibu orang Sunda pengen ngomong anak yang rada-rada enak nadanya, ya kalian apa? Maaf, ini halal nggak boleh. Iya karena boleh kan? Haram. Ibu yang anaknya laki-laki mungkin kepingin anaknya itu semangat ketika baca surat Al-Fatihah pakai keren. Iya karena iya kan mustahil. Boleh kan? Ya boleh. Haram. Dan mungkinkah akhirnya membuat nada dengan hadis-hadis Nabi? Gak bisa. Hadis Nabi itu bahasanya bahasa lempeng, bahasa ilmiah. Innamal a'malu binniyat. Coba bikin aku bagaimana? Kan kalau bahasa lagu kan biasanya bahasa yang rada-rada melankolis, ya kan? Bahasa hadis besar. Akhirnya apa? Salawatlah yang dipersilahkan untuk disenandungkan dengan apapun nada-nadanya. Dan itu pernah dilakukan oleh seorang sahabat. Ketika seorang sahabat yang bernama Al-Fudail, ya Rasulullah, gimana ya Rasul? Aku tuh kalau lagi ada momen seneng, momen sedih, momen sakit, sehat, pokoknya dalam setiap urusan saya sebetulnya mau bersalawat sama Rasul. Padahal Rasul tidak pernah mengajarkan ini salawat lagi sakit, ini salawat lagi senang, enggak. Salawatnya dari Rasul cuma satu, salawat Ibrahimiyah. Tapi sahabat ini minta izin kalau dalam keseharian suka dan dukanya dia kepengennya bersalawat. Apakah dilarang sama Rasul? Tidak. Apa kata Rasul? Kalau memang itu benar yang kamu ucapkan, salawat-salawat kamu menunjukkan karena cintamu kepada Allah dalam setiap situasi dan kondisi kamu, berarti Allah akan mencukupkan semua keinginanmu, baik di dunia maupun di akhirat. Dari sinilah akhirnya semua para salafus sholih bukannya mereka tidak kenal Al-Quran, bukannya tidak kenal hadis Nabi, tapi para salafus sholih banyak para penyair. Yang namanya penyair biasanya kan kalau bikin syair bahasanya melankolis, ya kan? Nadanya juga gak ada nada diturunkan seperti ayat Al-Quran, tidak. Dan namanya syair gak usah pakai tajwid. Tajwid itu kalau baca Al-Quran, dengan ibu yang masih baca ya Rabbi ya Rabbi Mustafa baliklah qosida wa filah. Tajwid gak benar. Ini pakai Al-Quran. Kalau baca Quran memang Waratil Quran tartila. Tapi kalau baca selain apa nggak apa-apa. Dan ketika baca hadis juga nggak perlu kita pakai tajwid. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tidak usah panjang pendeknya, nggak ngaruh kalau itu adalah pada saat bukan Al-Quran. Ya, kayak ibu deh, ibu lagi lapar, cuma sedikit, ngomongnya apa? Lapar nih,
Olah ulama apa? Ya tetap judulnya apa? Nah, sekarang menariknya adalah semua para penyair nggak berani ngotak-ngatik satu nada untuk salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala, boleh pakai sayyidina, boleh enggak. Kalau profesi dari hadisnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nggak ada satupun penyair yang berani membuat nada salawat. Kenapa? Bahaya. Bisa bakal sholat orang kalau dibuat nada, ya, dibuat nada ngerem. Lah, yang namanya salawat kan ukur lagi sholat. Bayangin kalau anak-anak kita kepengen menjiwai saat sholat tapi dengan nada ikannya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Ibu boleh banget nggak? Nggak boleh, kata gitu. Ya, nah, akhirnya apa? Para ulama meninggalkan bedorong. Jangan pernah menadakan salawat Ibrahimiyah. Tapi salawat yang lain silakan. Bisa. Para ulama. Lanjut. Habis ya baterai. Belum. Cepetan. Dan kita ya semua karena kita. Salah satu contohnya apa? Ya, ada salawat yang memang disosialisasikan dari abad ke-4, dari tahun 400 Hijriah. Seorang ulama At-Tahawi, mufassir. Dia ternyata sudah mempopulerkan dalam kitabnya bagaimana ketika dia senang, dia membaca satu salawat menunjukkan kebahagiaan, yaitu yang dikenal dengan salawat as-sa'adah. Gimana salawat as-sa'adah? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Kenapa diberi nama salawat as-sa'adah? Karena ulama ini menginginkan ketika kita dapat banyak kenikmatan, gak cuma banyakkin alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Enggak, banyakin juga salawat. Makanya dengan salawat as-sa'adah, apa artinya itu? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami limpahkan salawat kami dan salam kami kepada Rasulullah SAW, Nabiuna Muhammad. Dan seberapa banyak salawatnya? Salawatnya ada dalam fikir lillahi sholatan dan salawatnya nggak 1, salawatnya nggak 100, salawatnya nggak 1000, tapi salawatnya sejumlah ilmunya Allah, sejumlah banyak nikmat yang karunia yang mau memberikan kepada kami. Masya Allah. Ini kenapa akhirnya diberi nama salawat as-sa'adah. Nah, kalau kita mengawali dengan lapang dada, maka kita semua akan bisa mengambil hikmah. Dan sebab apalagi itu pertama kali dipopulerkan, ya, salawat-salawat yaitu pada saat di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Sama Bu Syifa. Bukan yang pertama kali Salahuddin Al-Ayyubi yang mempopulerkan salawat, tapi Salahuddin Al-Ayyubi yang pertama kali menjadikan referensi kompetisi internasional. Kenapa? Karena beliau sebagai khalifah dan panglima pada saat itu. Salahuddin Al-Ayyubi menginginkan agar roh semangat untuk membebaskan negeri dari penjajahan tidak hanya dimiliki oleh orang Arab, tapi roh untuk membebaskan semua negara dari penjajahan. Karena kemerdekaan adalah hak semua bangsa, ini harus diularkan. Akhirnya di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, Salahuddin Al-Ayyubi itu ya, wafat tahun 1193. Kalau 1193
1193 Indonesia udah ada belum daratan wilayahnya? Udah ada belum? Ibu, negara kita dijajah berapa tahun sama Belanda? 350 tahun kan? Berarti sebelum ada Indonesia daratannya udah ada belum? Udah. Para ulama kesianan melihat kita bangsa Melayu, ya Allah betah banget dijajah. Merdeka. Padahal apa? Kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Dan Islam yang bisa membebaskan semua penjajahan. Maka sholat membuat kompetisi internasional. Siapa yang bisa membuat syair-syair membangkitkan semangat umat Islam mengikuti ruh perjuangan Rasulullah SAW untuk hidup mulia dengan Al-Quran. Semua itu kompetisi. Dan pemenangnya pada saat itu akan diumumkan dan dibacakan pertama kali di musim haji di tahun 579 Hijriah bertepatan dengan 1183 Masehi. Semua para ulama membuat kompetisi. Berarti yang membuat yang ikut dalam lomba-lomba ini ulama-ulama penyair. Ibu, yang namanya penyair jujur bahasanya melankolis. Jangan dikomentari dengan jiwa yang lempeng-lempeng aja. Bisa, Ustazah berapa sih? Kok itu namanya sholawat terlalu memuja-muji? Kayaknya lebay banget. Ini syair ini ditulis oleh para penjaga, para penyair. Yang namanya penyair, jiwanya melankolis. Jangan ngomongin tentang syair-syair salawat Nabi. Ibu coba renungkan di dalam diri kita. Kalau ibu yang jiwanya lemah, tiba-tiba suami datang dengan melankolis. Duhai istriku, duhai cinta, duhai kasihku. Apa komentar itu? Dosa apa? Apa? Kawin begini. Padahal suaminya lagi pengen belajar melankolis. Aku begitu bersyukur bertemu dengan kamu. Cinta padamu seperti memakan permen manis. Tapi begini, kenapa sih permen manis itu susah berhentinya? Lagu kan? Ya kalau orang yang gak punya jiwa seni jangan komentari tentang syair. Syair itu adalah jiwa seni. Dan para penyair menginginkan ada sebuah semangat. Pemenang di tahun 1183 Masehi adalah salawat yang kita kenal dengan salawat Al-Barzanji. Bayangkan ibu, akhirnya pada salawat Al-Barzanji ini dibacakan pertama kali oleh para jamaah haji di Padang Arafah. Bisa berdiri bulu-bulu kita ketika di Padang Arafah, mereka semua melantangkan salawat Al-Barzanji. Salawat yang menghadirkan semangat. Ya Nabi Salam alaika, ya Rasul Salam alaika, ya Habib Salam alaika, akhirnya apa? Ya Allah, ini benar-benar membakar semangat. Inilah yang dikenal dengan salawat Al-Barzanji. Tadi asal ada. Kemudian ada salawat tasbih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Allahumma sholli ala
Umayyah untuk masuk ke dinasti Abbasiyah. Yang provokatornya kan para kaum Quraisy, kaum kafir, orang-orang Syiah, Khawarij. Akhirnya apa? Khalifah pada saat itu meminta kepada kaum muslimin, gak usah sedih, kita minta pertolongan kepada Allah. Karena jalan yang kita tempuh adalah jalan yang sama dengan jalannya Rasulullah SAW. Dan salawat ini akhirnya apa? Dikutip dan dibawa ke Indonesia oleh seorang habib, seorang ulama dari Al-Baghlawi, ya, seorang yang bernama Habib Ahmad bin Muhammad. Yang akhirnya apa? Tepat di tahun 1948 ketika terjadi peristiwa PKI di Madinah. Dan itu saksi sejarah adalah almarhum diantaranya Abu Bakar. Jadi Bapak cerita ketika di umur 13 tahun, Bapak masih jadi santri, diminta oleh para kiai untuk berkumpul di surau. Kenapa? Karena di seberang Bengawan Solo ada satu kota yang bernama Blora. Para orang PKI sedang membantai di sana. Kemungkinan besar PKI akan menyeberang Bengawan Solo dan sampai di malam hari ke kampung Bapak kami di Bojonegoro. Berarti apa? Siap-siap para ulama, para santri untuk menghadapi mereka. Sampai menunggu fajar ini dibacakan salawat ini. Sampai waktu subuh datang, PKI datang. Akhirnya apa? Setelah melaksanakan sholat subuh, Bapak diajak oleh para kiai dengan semua santri, apapun yang kalian punya, bambu, ruti, pisau, dapur, siapkan. Kita akan berhadapan dengan PKI. Tapi apa yang terjadi? Bapak saya cerita begitu melintasi Bengawan Solo, terkaget semua. Kenapa? Karena para PKI sudah banyak yang terkapar di pinggiran Bengawan Solo. Sampai Bapak pikir ada yang masih hidup ditangkap dan diinterogasi. Apa kata mereka? Setelah kami selesai membantai saudara, membantai orang-orang yang ada di Blora, kami siap menyeberangi Bengawan Solo. Ternyata kami dihadang oleh pasukan berjubah putih. Saya bilang, Pak, baca lagi salawatnya. Karena waktu itu kan masih dipopulerkan di radio Asyafiyah. Namanya juga orang tua ya. Waktu itu kan gak kasih, belum ada WA, belum ada YouTube. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wah, jadi kan wajib kan? Bacanya benar, kan itu wajib. Jika saya lihat, ya Allah, ini bukan wajib. Wa ashdir, ya Allah, salawat kami kepadamu. Dan ya Allah, wa ashdir al-zalimin bil-zalim. Ya Allah, tolong sibukkan orang-orang zalim dengan sesama orang zalim. Dan selamatkanlah kami dan kezaliman mereka dalam keadaan selamat. Inilah doa, berarti apa? Bapak dan ibu sekalian, luar biasa. Orang tua kita itu sedang membuka pintu langit karena mengundang ribuan malaikat ke bumi Indonesia. Masya Allah. Jangan lihat justru anak-anak kita yang membuat malaikat-malaikat kabur karena pertikaian dan politnya mereka mengerjakan salawat kepada Rasulullah SAW. Terakhir, Ibu, waktu Ibu ngomong anak, salawat yang dibaca, bukankah salawat ini? Apa? Salatullah. Ala
Allah. Jangan suka julid. Orang yang julid tidak bisa jadi karena hatinya kotor, makanya ilmunya kagak masuk. Ini akan mendapatkan tafsir. Tafsir itu ada tafsir bil-mandur, ada tafsir bil-rafi, ada tafsir bil-isyar. Lihat dalam surat Tauhid. Memang kalau pakai tafsir yang Quran dengan Quran, nggak ada Tauhid itu Allah. Tapi kalau tafsir isyar, pertama, kedua, Manzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan kepadamu. Maunya di sini kan dalam huruf Muhammad. Berarti Muhammad. Dari mana kata Muhammad? Adakah kata Muhammad dari ayat ini? Yang ada adalah isyarat Toha Rasul. Yasin, udah bolak-balik pakai Yasin. Di mana Yasin itu Habibullah? Yasin, gak ada artinya kalau tafsir bermaksud. Wal Qur'anil Hakim, udah pasti kata tafsir adalah Al-Qur'an. Yang ketiga, sesungguhnya engkau ya Muhammad adalah salah satu dari Rasul. Dari mana itu adalah Muhammad? Adakah kata Nabi Muhammad? Yang ada adalah Yasin. Itu tafsir Syafi'i. Jadi jangan julid dulu, ya kan? Nanti mulai kabur. Apalagi luar biasa sejarah. Ini salawat sengaja dibaca karena butuhnya negara pada saat itu dengan powernya emak-emak. Sebab tahun 1965 lagu BDB yang begitu membumi. Gimana caranya menghilangkan lagu BDB yang sudah merata di sendi-sendi kehidupan masyarakat, kecuali powernya emak-emak. Sampai menggendong anak, sampai mengumandangkan salawat, dan nama salawat ini dinamakan salawat badan, agar tidak hanya Makkah, Madinah, ada pasukan Rasulullah yang dimuliakan dengan pasukan badan. Negeri Indonesia juga bisa mendatangkan keberkahan ketika ibu-ibu yang berharap anak-anak yang lahir dari rahim, anak-anak yang dibuai dalam kandungan adalah anak-anak yang didoakan seperti pasukan badan. Karena Tuhan Rasulullah SAW yang menurunkan ribuan malaikat di perang Badar sama dengan Tuhan yang kita percayakan di sana. Dan kita juga membela agama Rasul yang agamanya sama dengan agama yang kita bela bersama. Maka ya Allah, kita juga menginginkan bangsa Indonesia akan hadir anak-anak dari rahim kita, agar anak-anak seperti pasukan badan, semua karena cinta. Apalagi ya kalau ibu lihat ini banyak saya bahasa lagi bahwa memang mengenang Rasulullah SAW tidak hanya sekedar cinta, tapi bagaimana perjuangan Rasulullah SAW sampai nyampe ke Indonesia karena mereka cinta dengan iman. Karena sesungguhnya semua memang ingin berlomba-lomba memperbanyak nama Rasul, semua karena cinta, karena kita menginginkan saat kita bersalawat serasa Rasul akan jadi saksi bahwa kita ada umat yang sama Rasul ini sama kita pun beridu dengan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khair. Yang pertama, seperti yang tadi saya sampaikan, kita perlu memahami mana yang namanya fikih sirah, yang mana namanya fikih sunnah. Ketika Rasulullah menikah dengan Ibunda Khadijah, Rasulullah sudah jadi nabi belum. Tapi ketika Rasulullah menikah dengan Ibunda Aisyah, Ibunda Hafsah, Ibunda Zainab, Ibunda Ibunda Maria Tian, sudah jadi nabi belum?
Sudah. Jadi judulnya ceritanya Rasulullah berpoligami udah jadi nabi atau belum? Sudah. Udah. Namun jangan juga sih Ustaz akhirnya saya mau ngomongin poligami. Jadi jangan pernah berpikir cuma poligami doang sunnah. Kenapa? Rasulullah SAW ketika menjadi nabi umur 4 tahun 6 bulan, lalu sampai Rasulullah menjadi nabi di Mekah Al-Mukarramah selama 13 tahun, apakah ada cerita Rasulullah SAW ketika di Mekah itu melakukan poligami? Tidak. Berarti apa? Rasulullah SAW menjalani hidupnya menikah setia dengan satu istri. Sunnah Rasul. Berapa tahun? Berapa? 28 tahun. Bersama dengan ibunda Khadijah sebelum jadi nabi 15. Kan dari umur 25 ke 40 15. Tambah di Mekah 13 tahun. Berarti berapa? 28 tahun. Berarti apa? Rasulullah juga menjadikan sunnah Rasulullah SAW menikah dengan satu istri. 10 tahun menjelang Rasulullah wafat. Menjelang tahun 10 tahun menjelang Rasulullah wafat, ternyata apa? Rasulullah menikah dulu. Jangan lupa, Rasulullah menikah karena sudah menjadi nabi. Berarti apa? Poligami Rasulullah SAW bukan karena Rasulullah tua-tua lagi tua menikah, tapi karena Rasulullah diwajibkan sama Allah untuk berpoligami. Sebab poligami yang hadir pada saat itu adalah poligami unlimited tanpa batas. Maka Allah harus menjadikan Rasulullah role model. Walaupun berpoligami, jadilah poligami yang sakinah, mawaddah, warahmah, rahmah. Kenapa? Karena hidup mau berpoligami atau hidup mau menikah dengan monogami, dua-duanya sunnah Rasulullah SAW. Jadi itu maksudnya Ustaz. Saya suka kesel sama ustaz-ustaz yang nggak mau sih ikutin sunnah poligami. Poligami Rasulullah 10 tahun. Rasulullah pun bermonogami 28 tahun. Yang mau poligami nggak apa-apa. Yang penting jadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Kayaknya segala depan kenapa lagi kita setia? Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ada lagi tadi yang nomor 2 ya. Kemudian Rasul adalah Rasul dalam mimpi. Mimpi adalah anak. Berarti apa? Banyaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan agar bisa bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi kita. Kalau tidak, ya Allah, jangan pernah Rasulullah berpaling nanti di akhirat dan wajah-wajah kita. Buatkan doa kita dan jangan pernah remehkan doa. Terakhir, mau ditutup kita. Seperti yang tadi saya sampaikan, yang namanya bid'ah kan memang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jangankan bicara masalah maulid. Ibu, adakah Rasulullah melakukan khataman jama'i? Khataman jama'i? Enggak. Kenapa? 9 hari menjelang Rasulullah wafat baru selesai Al-Quran. Gimana Rasulullah bisa sempat untuk melakukan khataman? Tapi lihatlah para sahabat dan para salafus saleh bahwa ada istilahnya bid'ah hasanah. Sesuatu yang baik, apa kata Ibnu Mas'ud? Idza ra'aita hasanatan fa inna Allahi hasan. Kalau kamu melihat sesuatu yang baik, akan di sisi Allah itu baik. Tapi kalau kamu melihat sesuatu yang buruk, maka sesungguhnya di sisi Allah itu buruk. Dan surat Al-A'raf ayat 199 Allah yang memerintahkan pada saat menghadapi adat istiadat khudil afwa. Jadilah pemaaf lebih dulu. Wa'mur bil urfi. Kalau ada istiadat itu baik, silahkan laksanakan yang baik-baik. Tapi jangan kebablasan. Kalau sudah mulai bablas yang tidak baik, maka tolaklah yang sudah tidak baik untuk diperbaiki. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Wallahu ta'ala Nabi Karim, Alhamdulillah Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir. Penyelenggaraan perayaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara gagah kita diselenggarakan di negeri yang kita cintai ini. Di mana-mana hampir tiap hari. Tadi juga saya pagi-pagi pada subuh ada 2 orang yang mengundang untuk menghadiri acara Maulid di Kota Bekasi ini. Ini menunjukkan bahwa betapa cintanya kaum muslimin dan kaum muslimah sebagai pengikut atau sebagai bagian dari kaum muslimin yang meneladani kehidupan beliau. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini adalah untuk mendemonstrasikan nilai Islam yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Karena khuluqul Quran, sesungguhnya akhlak beliau, akhlak Rasulullah SAW itu adalah merupakan cerminan atau apa yang ada dalam Al-Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Jadi segala perilaku, ucapannya, kiprahnya, semua itu adalah turun wahyu, bukan dari dirinya sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad-dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asbahna wa asbaha al-mulk lillahi walhamdulillahi la sharika lah. Asbahna 'ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa 'ala dinin nabiyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة. الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وأعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم تؤمنون بالله وبرسوله وتجاهدون في سبيله بأموالهم وأنفسهم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Hari ini ibu sekalian rahimahumullah, saya akan mengajak kepada ibu sekalian itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin
kita mencoba untuk mengajarkan Al-Quran. Ya baik, Bu Rosmala silakan dengan mana tim sunduk. Oke, sunduk sudah berjalan. Insyaallah. Ibu. Kami menunggu yang ingin menjadi donatur keuangan 5 orang. Nanti akan diproses di Jualan serta yang kami inginkan mulai dari 1 juta rupiah. Siapa yang ingin menjadi donatur 1 juta rupiah di setiap bulannya? Baitul Quran ada. Anak ibu bersyukur, masya Allah, Allahu Akbar. Allah akan memberikan kekayaan. Allahu Akbar. Salimah Pondok Melati mengumpulkan 1,5 juta. Ini tiap bulan. Tiap bulan atau hari ini? Hari ini dulu dan insya Allah komitmen setiap bulan. Allahu Akbar. Salimah Pondok Melati bisa bagaimana saja. Bu Irin, ya ada yang 1,5 juta. Ini 3 gram. Oh, ini dari Bu Reni. Bu Reni yang hadiahnya. Ya, Bu Reni Salimah Musab ya. Salimah Musab pendidikan 3 gram emas. Insyaallah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan. Ibu, silakan dari mana Bunda saya? Ya. Bun, mohon maaf dibuka masker. Allahu Akbar. Buka maskernya, Bun. Enggak apa-apa. Oh. Dari Bekasi Utara, Bunda siapa saya namanya? Bunda Kiki, orang ibu dengan putra 1. Mudah-mudahan bertambah banyak putranya dan menjadi putra-putra yang solih-solihah. 1 juta dari Bekasi Utara, silakan. Tadi Bu Rosmala belum dapat ya. Siapa lagi ini sekalian ada yang mau menjadi donasi 1 juta rupiah? Oh, ayo, tiket surganya mahal loh, 1 juta. 1 juta ada lagi, panitia, pengurus ada lagi yang mau menyumbang 1 juta. Mungkin dari Bandung, Abu Mila ada. Ayo silakan, siapa lagi? Siapa lagi di sini? Ada. Ibu Ustazah Husnila. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maju Ustazah. Nggak mau maju. Ini berapa saja? 1 juta. Allahu Akbar. Mudah-mudahan bisa setiap bulannya dengan kabarnya. Sekali lagi. 2 orang, 3 orang, kami dulu ya. Insya Allah menjadi pemimpin di surga nanti. Silakan. Ada lagi Ibu? Dari 1 juta saya kasih turun 500.000 rupiah. Siapa yang ingin ikut di pintu kedua dengan 500.000 rupiah? Ayo silakan. Ada dapat dari BKMT. Allahu Akbar. Bekasi Utara BKMT saudara. 500 ya. Masya Allah. 500 rupiah. 500.000 rupiah. Dapat foto dulu dan sayang. Dapat foto dulu. Dan BKMT Jatira saya ini BKMT Bekasi Utara 500 rupiah. Silakan. Ini dari Jatira Sahabat. Ya, dari BKMT Jatira 500.000 rupiah. Saya doakan BKMT semakin berkah salam berkasih buat Ibu Ustazah Haji Salah. Ya, pada
Dari Majelis Taklim An-Nisa berapa? 300.000 nya. Bekasi mana nih? Bekasi Barat, Majelis Taklim An-Nisa. Yuk, Ibu Aisyah Rubiati dari Korsia. Korsia, Lembang Melati. Korsia, Lembang Melati, Satu Juta, Allah Akbar. Mudah-mudahan masih kemudian salam buat seluruh Korsia. Ayo kita menang sahabat kami untuk bersama. Kami akan terus menutup pintu lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ibu sekalian. Sahabat saya, Afwan. ya, terima kasih teman-teman. Ya, jazakumullah khairan jazaa. Mungkin ada ibu yang belum bisa memberikan kontribusinya, bukan untuk Salimah, tetapi kita akan bangun istana baik Quran, baik Quran di Bekasi Utara, dan itu untuk seluruh masyarakat siapapun yang membutuhkan tempat kita belajar Quran, tafsirul Quran. Insya Allah kita akan mendapatkan terus bagian sampai kehidupan kita ini. Bagi ibu yang bisa memberikan sumbangsinya dan kontribusinya pada hari ini, kami Salimah Kota Bekasi tetap menanti merindu kepada ibu sekalian. Ya, jadi di pokok kita di pokok kita jalan tidak biasa sama apa yang diharapkan sebenarnya tapi adalah cintanya dan ketulusan ibu sekalian bersama kami Salimah Kota Bekasi. Ya, saya pengen ke belakang, kayaknya mungkin ada yang di belakang yang belum keluar loganya nih. Ya, siapa ini tercinta itu selalu Pegadaian Syariah, Mas Nini Iwan dan Khairi Binti, Basnas Provinsi Jawa Barat, Republik Indonesia, Cinta Berbagi dan Bakti, dan Kuasa Koperasi Syariah Sebuah Usaha Syariah. Baik, kita sudah di ujung acara, marilah kita sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa untuk majelis subhanallah.